Nauzubillah min zalik, ya kita belajar dari pengalaman. Mungkin ini sebuah contoh, hanya sebuah tayangan contoh buat mengingatkan kita nih. Ustadz Syam mungkin bisa dijelaskan nih. Seperti apakah orang yang suka mengumbar janji ini? Katanya orang yang suka mengumbar janji ini katanya ciri-ciri dari orang yang munafik, yang bermuka dua. Sangat begitu mudah PHP-in orang lain. Nah mungkin bisa dijelaskan nih, ciri-cirinya dari orang yang suka mengumbar janji dan bagian dari munafik ini. Mana izin penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah, jikalau dikatakan bahwasanya apakah orang yang suka mengumbar janji kemudian menyalahi janjinya sendiri adalah ciri-ciri orang munafik, maka ini kembali kepada hadis daripada baginda Nabi SAW. Sebuah riwayat mengatakan bahwasanya ayatul munafik thalatha. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ketika mereka berbicara, idza haddatsa kadzaba. Ketika mereka berbicara, berbincang, pasti akan selalu muncul kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan di antara pembicaraannya. Bahkan Rasulullah SAW mencela orang-orang yang demi membuat orang lain tertawa, mereka membumbui candaannya dengan kebohongan. Bercanda saja dengan kebohongan itu dilarang oleh baginda Nabi SAW, apalagi benar-benar berbohong untuk mengambil keuntungan dirinya sendiri, untuk keuntungan pribadinya. Maka subhanallah, yang pertama ciri orang munafik adalah orang-orang yang ketika berbicara mereka berbohong. Kemudian ciri yang kedua, maka yang ditanyakan tadi oleh Mas Fadli, bahwasanya apakah ciri termasuk ciri orang munafik ketika orang sangat mudah untuk mengumbar janjinya, maka sambungan hadisnya mengatakan wa idza wa'ada akhlafa. Ketika mereka berjanji, maka mereka seringkali untuk mengingkari janjinya sendiri. Kemudian yang ketiga dikatakan wa idza tumina khana. Dan ketika mereka sudah diberikan amanah, kalau sudah dipercaya, maka mereka akan mengkhianatinya. Sejatinya 3 ciri ini saling berkaitan. Pasti orang kalau mau ingkar janji akan ada kebohongannya. Pasti orang kalau udah berbohong biasanya ingkar janji. Dan orang-orang yang ingkar janji tidak mungkin bisa diberikan amanah. Karena kalau sudah diberikan amanah, pasti dia tidak akan bisa dipercaya. Subhanallah. Benar sekali kata baginda Nabi SAW bahwa mereka ini adalah ciri-ciri orang munafik. Namun bukan berarti ketika kita melihat orang yang seperti itu, orang yang mudah PHP-in orang mungkin langsung kita katakan bahwa dia ini orang munafik atau ini ciri orang munafik. Betul dikatakan orang munafik, namun ada ulama kita memberikan perbedaan antara orang munafik kemunafikan besar dengan kemunafikan kecil. Jikalau munafik yang disebutkan dalam Al-Quran banyak menyangkut dengan kemunafikan besar. Contoh misalnya di dalam Al-Quran. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Bahkan di awal-awal surah Al-Baqarah banyak sekali berbicara tentang orang-orang munafik. Surah Al-Baqarah sejatinya artinya sapi betina, tapi isinya itu banyak sekali tentang orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jikalau bersama kalian mereka berkata kami beriman. Tapi kalau sudah tidak bersama dengan kalian, mereka mendustakan apa yang mereka katakan sebelumnya bahwa mereka beriman. Nah ini munafik-munafik di zaman baginda Nabi SAW. Namun ciri kemunafikan itu masih ada sampai sekarang. Ya, namun yang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan ada satu surah Al-Munafikun, itu bukanlah orang-orang yang disebutkan di zaman sekarang. Namun orang-orang yang ada pada zaman baginda Nabi SAW yang ternyata mereka keluar daripada keimanan. Karena mereka keimanannya cukup di bibir saja. Kita khawatir
Jikalau seandainya mungkin sifat-sifat ini masih ada dalam diri kita. Khawatirnya apa? Khawatirnya bisa tergolong kemunafikan besar yang mengeluarkan kita daripada keimanan. Sungguh besar daripada siksaannya. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan fid darkil asfali minan nar. Kemunafikan itu tempatnya paling rendahnya di neraka, palungnya neraka. Subhanallah. Maka dari itu kita selalu berhati-hati daripada berjanji namun tidak bisa ditepati. Kalaupun tidak bisa ditepati harus dengan alasan yang syar'i. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Jadi bicara masalah tentang ciri-ciri orang munafik ini macam-macam banyak ya. Salah satunya tadi itu. Mungkin ini ciri-ciri yang kecil. Tapi jangan didiemin yang kecil, gara-gara yang kecil lama-lama jadi besar. Bahaya. Iya.